Halo Kak, Halo Kak, Oke, sorry ya, saya telat beberapa 3 menit ya telatnya. Oke, gimana kabarnya Ikam? Halo, halo, Ikam, ya Kak, gimana kabarnya? lancar. Lancar. Oke, kalau Wilano gimana? Gimana kabarnya Wilano? Aman Kak. Aman? Bentar ya. Kalau Pelangi gimana kabarnya Ngi? Halo. Oke, kayaknya Ngi belum bisa open mic. Kalau Abim, Baik Kak, gimana Bim? aman. Aman? Kegiatan lomba gimana Bim? Eh, Ditunda? akhir Maret. Oh, puasa dong? Ya puasa lah, Oh iya. dalam puasa. Kalau Helga, gimana Hel? Baik Kak. Baik. Ih, Oke, teman-teman, ini harapannya sih sebenarnya supaya semua masuk ya. Soalnya mau didata teman-teman yang tidak bisa ikut kelas di jam ini itu akan dipindahkan di kelas lain untuk sementara waktu. Begitu. Tapi jangan nyaman di kelas lain ya. Saya membutuhkan kalian di sini. Ya, nanti kalau kalian pindah gitu. Ya, tapi kalau kalian bisa silakan gitu. Tapi saya agak-agak malu nanya teman-teman secara langsung. Misalnya saya tanya Hikam lah gitu ya. Kam, gimana mau pindah jadwal atau enggak? Saya takutnya, wah, saya non itu. Saya takutnya demikian. Jadi saya ragu nanya gitu. Jadi mungkin nanti saya PC satu persatu orang lah ya. Tapi kalau sudah tervalidasi orang ini Islam, ya saya mungkin akan cukup amati ya. Cuman kalau dia mau pindah jadwal juga boleh saja. Oke, guys. Oke. Jadi hari ini eh ada yang mau kalian tanyakan dulu seputar jadwal atau apapun itu? Ada? Helga, Hikam, Abim, Pelangi? Mhm. Ada? Oops. Halo. Wait, what? Gimana? Ada teman-teman? Halo. Kenapa Kak? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada. Loh, kok kelas ini nggak Kamis ya? Agak aneh nih. Oke, teman-teman. Jadi ya hari ini kita akan lanjut belajar part 3 untuk eh oh oke. Iya nggak apa-apa kok Anggi. Jadi kita akan lanjut ya untuk game maze-nya part 3. Cuman sebentar ya guys ya. Kok jadwalnya nggak ada ya? Waduh, waduh, bahaya nih guys. Sebentar, saya stop dulu recordingnya.
penambahan pelurunya belum, kemudian musuh yang bergerak secara otomatis gimana, kemudian tabrakan, baik itu antara peluru dengan dinding, kita belum setting, peluru dengan musuh kita belum setting. Hari ini kita coba selesaikan itu semua. Oke? Nah, pertama kita analisis gerakan musuh yang secara otomatis ke kiri dan ke kanan. Nanti saya ajarkan kalian gimana cara menggerakkan mereka eh, ke atas dan ke bawah ya, nggak hanya ke kiri dan ke kanan. Jadi ini kita akan coba gerakkan dulu ke kiri ke kanan. Oke, kalian lihat mungkin ya chat saya. Oke, so kecepatan gerakan. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, bisakah kita menambahkan parameter dan metode baru ke kelas game sprite? Jadi seolah-olah kita bertanya kepada diri sendiri nih. Pergerakan musuh terjadi secara otomatis dengan kecepatan tertentu. Musuh adalah objek kelas game sprite tanpa parameter kecepatan dan metode. Artinya apa? Game sprite itu nggak ada properti kecepatan, teman-teman. Ya, nggak ada properti kecepatan dan nggak ada properti apa namanya? Ya, kecepatan doang, ya. Nah, pertanyaannya, kalau kita membuat musuh ini berdasarkan kelas game sprite, apakah mungkin membuatnya bergerak secara otomatis? Jawabannya tidak. Karena apa? Game sprite itu adalah parent class yang mana dia memang disetting untuk tidak mempunyai kecepatan. Sehingga alternatifnya kita harus membuat suatu kelas baru yang merupakan yang merupakan warisan dari kelas game sprite tersebut. Dan nanti nama kelasnya adalah kelas musuh. Nah, kelas musuh ini uniknya itu hampir sama dengan kelas pemain. Perbedaannya apa? Di update-nya doang. Ya, kalau di kelas pemain, update-nya itu kita yang gerakin atau gerakannya itu kita yang atur. Nah, nanti kalau di musuh ini akan kita coba setting secara otomatis ke kiri dan ke kanan. Oke? Nah, itu yang akan kita pelajari pertama. Gimana caranya secara coding? Saya akan tunjukkan. Yang kedua, teman-teman, selain gerakan musuh yang ke kiri ke kanan secara otomatis, kalau kalian bisa selesai dalam 1 jam, ya selamat buat kalian ya hari ini. Yang kedua adalah gimana kita mengimplementasikan tembakan ke pemainnya. Ya. Nah, analisisnya begini kalau yang ini teman-teman. Jadi seperti yang kalian ketahui nanti, pelurunya itu kan ada gambar .png seperti ini. Kemudian secara otomatis kita buat dia bergeraknya ke kanan pelurunya ini. Loh, bisa nggak Kak ke kiri? Bisa. Tetapi kan pemainnya itu kan menghadapnya ke kanan teman-teman ya. Jadi agak nggak logis kalau dia ke belakang gitu. Jadi kita akan menggerakkannya secara otomatis ke kanan. Dengan syaratnya nanti kita menekan spasi. Nah, yang ini nih. Oke? Nah, kemudian saat ia bertabrakan baik itu dengan musuh atau dengan dinding, dia akan menghilang pelurunya. Kalau dengan dinding, dindingnya nggak mungkin hilang ketika ditembak, tapi pelurunya yang menghilang. Kalau dengan musuh, dua-duanya menghilang. Oke, musuhnya menghilang, pelurunya menghilang. Nah, gimana cara membuat hal seperti itu? Itu ternyata dapat dilakukan dengan coding juga, ya. Jadi nanti kita akan membuat kelas peluru namanya yang mana dia berasal dari kelas game sprite, kemudian dia punya properti kecepatan juga dan metode update yang secara otomatis bergeraknya bukan ke kiri ke kanan, tetapi ke kanan doang. Nah, makanya totalnya itu ada pertama game sprite class, game kelas player, kemudian kelas enemy, dan terakhir kelas peluru, teman-teman. Oke? Jadi itu yang akan kita buat hari ini. Nah, sekarang gimana cara membuat itu semua? Oke, saya ingin kalian perhatikan sebentar saja terkait yang bagian kelas peluru ini, ya, karena ini mungkin sedikit agak gimana gitu ya. Jadi kalau kalian berpikir itu ribet settingan buat menghilangkan atau mematikan musuhnya itu ternyata enggak. Ternyata caranya kalian tinggal memanggil perintah self.kill namanya. Nah, ini. Yang mana ini akan gimana? Nanti ini akan menghilangkan apa? Menghilangkan objek ketika terjadi sentuhan antara objek itu. Nah, itu dia. Itu aja untuk menghilangkannya. Oke? Nah, kemudian kita nanti di kelas player tambahkan metode namanya devfire atau devkill atau apapun lah. Intinya, ini nanti akan menembakkan peluru. Dan nanti
ketika peluru itu terkena dinding atau terkena musuh, itu disettingnya di bagian kelas bulletnya ya, bukan di kelas playernya. Ini hanya mekanisme dia melakukan tembakan ketika kita menekan spasi. Gitu teman-teman. Nah, yang ingin saya kalian perhatikan di sini, kita tahu gerakan peluru itu tepat di ujung-ujung apa namanya? Kotak pemainnya. Pemainnya ini kan ukurannya misalnya 50 kali 50 nih, segi 4 ya, persegi. Nah, X-nya itu tepat di ujung sini, teman-teman. Kalau kalian perhatikan. Nah, Y-nya itu tepat di tengah-tengah. Nah, untuk melakukan ini, kita sudah mempunyai perintah otomatis atau bawaan dari Pygame. Nah, jadi nanti untuk tepat berada di ujung X-nya, kalian tinggal bilang player.rect.right. Nah, dia akan kayak tepat di sebelah kanannya. Nah, ini berarti di sini dia. Habis itu sprite topnya atau Y-nya player.rect.center. Nah, berarti Y-nya itu kalau X-nya itu tepat di sini, kalau Y-nya itu tepat di sini. Nah, di tengah-tengah lah pokoknya. Sehingga nanti kemunculan pelurunya itu di sini, teman-teman. Oke? Gitu, teman-teman ya. Jadi seperti itu kurang lebih untuk memunculkan pelurunya tepat di tengah-tengah. Nanti kalian mungkin bertanya, gimana ya caranya gitu. Ternyata ada metode bawaan. Gitu teman-teman. Oke? Kemudian untuk menambahkan bahwa ketika saya menekan spasi terjadi tembakan, tinggal bilang if even.key is equal to key underscore space, maka player.fire. Maka lakukan tembakan. Nah, tembakan ini sudah kita tambahkan metodenya di kelas player. Oke, itu doang ya. Dan terakhir, doang tapi ada terakhirnya. Terakhir adalah gimana cara saya validasi bahwa ketika terjadi tabrakan antara player dengan dinding itu tidak terjadi apa-apa gitu ya. Maksudnya keduanya itu sama-sama muncul, tetap muncul. Nah, ternyata metode ini kita gunakan juga untuk pelurunya. Jadi kita tinggal bilang nanti oke, sprite mana dia? Nah ini sprite.group collide kalau terjadi bentrokan antara group collide yaitu bullets peluru-peluru dan barriers dan apa namanya dinding-dinding, maka yang hilang itu adalah bulletnya. Nah ini milik ini true, dia akan menghilang bulletnya. Kemudian yang tetap bertahan itu adalah dindingnya. Ya, logis ya. Ketika kita menembak dinding kan nggak mungkin dindingnya yang hilang ya. Kalau dindingnya kecil banget gitu. Gitu ya. True, false. Nah, kemudian saat kita bertemu dengan apa namanya musuhnya, kita perlu menggunakan perintah if sprite.group collide atau ketika sprite terjadi bentrokan antara dua grup ini yaitu peluru dengan monster, maka dua-duanya yang akan menghilang. Oke? Jangan salah satunya, nanti gak logis. Seolah-olah nanti di monstersnya ini tertanam pelurunya gitu, teman-teman. Ya, jadi kayak dua-duanya menghilang lah gitu. Ya, gitu teman-teman. Oke? Ini masih teori, saya akan jelaskan langsung di coding. Ada pertanyaan terkait yang ini? Itu doang sih malam ini, teman-teman. Wah, lengkap banget nih kelas ini. Ada pertanyaan? Saya sangat menantikan kalau ada pertanyaan. Jangan ragu, teman-teman. Jangan ragu ya. Kita sama-sama belajar kok, guys. Ada? Dilihat dari diamondnya kalian, sepertinya tidak ada ya, guys ya. Kalau tidak ada, kakak langsung membuka PS Code dan kakak langsung jelaskan kalian yang mana yang harus diubah dari semuanya itu. Oke, ini dia. Algorithmics Python Pro 1, modul 6, lesson 4. Executable file aja lah. Select folder. Oke, guys. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan ke kalian dan ya, minta tolong ya diperhatikan apa saja yang perlu kalian tambahkan. Oke, kalian udah lihat? Yes? Lihat? Kakak. Terus. Oke. So, pertama yang kalian harus tambahkan di sini nggak ada yang perlu kalian tambahkan ya. Di sini cukup tetap. Yang pertama kalian harus tambahkan apa? Ini secara urut ya dari atas ke bawah.
nggak mau seperti yang di slide supaya kalian nggak bingung. Pertama, di bagian class player itu kalian tambahkan satu metode namanya depFire. Oke? Nah, kelas apa namanya? Instansi dari metode fire ini itu berasal dari kelas bullet yang akan kita definisikan nanti di bawahnya. Loh Kak, kata Kakak kan kemarin kita nggak boleh memanggil kelas sebelum dia didefinisikan. Iya, ini hanya dipanggil. Sorry, ini hanya ditulis ya, belum dipanggil. Dipanggilnya kapan, Kak? Dipanggilnya itu di sini. Nah, mana dia? Nah, di sini. Jadi ini namanya dipanggil metode fire-nya. Jadi semuanya sudah tertulis ya, baik itu kelas bulletnya maupun metodenya. Gitu ya. Jadi ini yang pertama kalian harus tambahkan, teman-teman. Oke? Paham? Nah, cara menambahkannya ya ini turutin aja lah ya. Depfire self bullet. Nah, dia B-nya besar karena menandakan kelas. Kemudian ini pet saya, ingat ya. Jangan pakai pet saya, nanti nggak akan eh, bekerja di kode kalian kalau pakai pet saya. Belum tentu nama folder kita sama. Gitu ya guys ya. Nah, habis itu di sini nih letak yang tadi. Ingat bahwa objeknya itu kan persegi. Nah, saya ingin dia tepat di ujung X, berarti self.track.right berarti nanti di sini nih. Oke, kakak pakai warna kuning, berarti dia tepat di sini. Kemudian self.track.center berarti Y-nya itu kan dari atas ke bawah ya. Berarti di sini nih tepatnya. Nah, berarti kemunculannya nanti tepat di tengah-tengah inilah gitu. Oke, teman-teman. Nah, kemudian 15,20 ini apa? 15,20 ini adalah panjangnya 15 ya. Kemudian apa namanya? Tingginya 20 pixel. Kecil itu ya. Kecepatannya kemudian berapa? Kecepatannya 15. Ya, 15 pixel per perubahannya. Nah, tanda yang gimana sih Kak saya menentukan bahwa dia itu sebenarnya sedang ke kiri atau sedang ke kanan? Nah, tandanya kalian dapat melihat di sini, teman-teman. Nah, ini dia ya. Jadi, tandanya dia ke kiri itu ini ya. Jadi, ketika terjadi tembakan atau update, self.track.x-nya di plus sama dengan self.speed-nya. Artinya ini kalau kalian ubah jadi minus, nah dia akan minus. Nah, kalau kalian ingin membuatnya bergeraknya ke kiri, kalian tinggal copy paste. Tapi ini saya jelaskan nanti aja lah ya. Nanti aja lah ya, ini dulu aja. Jadi perintahnya bullet pet saya yang di sini intinya ada gambar bullet.png, kemudian self.track.right, self.track.center, kemudian ukuran panjangnya 15, tingginya 20, kecepatannya 15. Begitu. Kemudian tambahkan instansi ini ke dalam grup dengan cara bullets.add bullet yang udah kita buat. Gitu. Oke? Paham ya? Kasih reaction ya kalau paham. Kalau belum paham silahkan tanya saya. Oke, langsung. Oke, yang kedua, class enemy. Nah, kemarin enemy itu sebenarnya kan kita dapat membuat enemy-nya itu kan begini ya. Enemy atau buat grupnya dulu ya, monsters nih begini. Monster sama dengan sprite.group. Kemudian ya udah enemy-nya itu tinggal bilang enemy satu mana dia? Mana 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 mana. Nah, tinggal di sini aja nih. Enemy satu sama dengan game sprite dan seterusnya dengan beberapa parameternya. Gitu ya, teman-teman. Nah, tetapi ternyata hari ini kan tujuannya membuatnya bergerak secara otomatis. Jadi kita nggak mungkin memodifikasi kelas game sprite. Kenapa? Kalau kita memodifikasi kelas game sprite, itu nanti kelas player juga harus diubah, teman-teman. Jadi ya nggak fleksibel lah gitu. Ya, jadi lebih baik buat kelas satu lagi namanya enemy. Ini turunan dari kelas game sprite. Nah, di sini secara default nilainya saya setting side sama dengan left. Ya, jadi dia akan bergeraknya ke kiri dulu, teman-teman. Ya, ke sini dulu nanti. Nah, analisisnya sekarang begini. Ya, ini kita copy paste aja yang ada di game sprite ini, teman-teman.
Yang ada di game sprite copy paste aja konstruktornya ini semua. Ups, sorry, yang ini nih, ini semua. Tetapi kalian tambahkan satu, yaitu player underscore speed. Gitu. Nah, kemudian untuk mewarisi semuanya, saya pakai perintah ini. Ya, jangan ikut player speed-nya ya, karena ini milik enemy. Kita hanya mewarisi apa yang ada di kelas game sprite. Nah, kemudian mendefinisikan ini, saya memanggilnya dengan properti self.speed. Kemudian player speed. Nah, habis itu ini yang menggerakkannya secara otomatis ke kiri dan ke kanan. Oke, dep update gitu ya. If self.rect.x itu kurang dari 540, artinya apa? Saya punya layar, layarnya begini. Nah, katakanlah ini 1000, teman-teman. Kemudian ini 500. Jadi ukuran layar saya itu 1000 kali 500. Nah, ini bilang kalau nanti musuh itu berdasarkan koordinat X, berarti koordinat X itu yang ini ya, atau yang di bawah, itu posisinya tepat kurang dari 540. 500 itu di sini, di tengah-tengah. 540 itu berarti kurang lebih di sini nih. Nah, di sini ya. Saya pakai garis putus-putus saja. Nah, kalau posisinya kurang dari 540 pixel, artinya apa? Dia akan bergeraknya pertama teman-teman ke kiri ya. Secara default, kita ngaturnya memang ke kiri. Artinya dia akan bergerak ke sini dulu nih, musuhnya itu nanti. Nah, begitu. Oke? Nah, kalau gerakannya itu kurang dari atau ya berarti kalau dia kurang dari atau sama dengan berarti mentok gerakan ke kirinya tuh di sini teman-teman, tepat banget di sini ya. Nah, kalau gerakannya lebih, nah dia menyuruh perintah ini bilang, oke, kalau dia kurang dari 540, tolong ubah arahnya menjadi ke kanan. Saat dia mentok di sini, dia akan bergerak arahnya berbeda gitu. Nah, jadi ini kalau kalian ubah semakin kecil berarti dia semakin di sini batas gerakannya. Oke? Nah, ini untuk pergerakan batasnya sampai di sebelah kiri. Nah, untuk di sebelah kanan sama caranya. If self.rect.x itu saya pakai win width, kalian juga bisa menggunakan angka biasa ya. Jadi angka biasa maksudnya gimana, Kak? Angka biasa itu ya udah kalian dapat langsung misalnya oke 950 misalnya batas kanannya. Nah, ini artinya apa? Jadi saya punya layar begini, kemudian kurang lebih 950. Saya ini kan 1000 ya. Ini 1000. 1000 pixel. 950 itu berarti kurang lebih di sini. Nah, kemudian secara default kan dia ke kiri. Berarti setelah melalui ini dia akan ke kanan. Nah, sekarang dia misalnya ke kanan. Oke, gerakannya ke kanan. Nah, saat dia bergerak ke kanan dan mentoknya di sini karena lebih dari sama dengan atau lebih, maka nanti tolong ubah gerakannya jadi ke kiri. Jadi kalau udah mentok di sini, dia jadi akan ke kiri gitu. Bolak-balik jadinya. Oke? Nah, kalau kalian mau pakai lebih, boleh nggak Kak lebih besar dari screen-nya? Misalnya batas kiri, batas kanannya itu adalah 1050. Boleh. Nanti dia akan kayak menghilang, terlihat menghilang musuhnya. Tapi balik lagi gitu. Boleh ya, silahkan saja dicoba-coba. Oke? Nah, kemudian kita validasi di sini dengan menggunakan if lagi. Kemudian if self.site-nya sama dengan lab. Nah, artinya apa? Jadi nanti kalau dia ke kiri, ingat konsepnya bahwa semakin ke kiri sumbu X itu semakin kecil. Berarti self.rect.x kurang sama dengan self.speed. Kalau dia ke kanan, ya udah self.rect.x plus sama dengan self.speed. Gitu, teman-teman. Oke, Kak. Saya paham. Tapi gimana cara menggerakkannya ke atas ke bawah? Nah, kalian tinggal copy ini, Ctrl C, kemudian ini. Nah, buat nama metodenya misalnya update vertikal. Oke, update P gitu, per. Nah, kemudian jangan pakai koordinat X, tapi Y. Misalnya batas bawahnya saya inginnya dia di tengah-tengah. Oke. Misalnya dia tepat di 500 deh. Nanti dia balik lagi. Nah, kemudian kalian perlu setting bahwa side-nya sorry.
Side-nya di sini itu jangan sama sih ya kalau bisa guys. Jadi buat aja ya udah side aja deh. Side-nya itu jangan sama sih ya harusnya. Move deh, move sama dengan up. Misalnya secara default dia atau down aja lah. Dia itu ke bawah gitu ya. Nah, kalian bilang, oke, kalau berarti dia kurang dari atau sama dengan 500, maka saya ingin menggerakkan dia ke atas. Oke, ini jadi up ya. Self.move, saya bilang move sama dengan up. Nah, kemudian ini juga Y, misalnya batas, kan tadi batas tengahnya itu kan begini ya sekarang analisisnya. Yang Y itu kan di sini ya, yang 500 itu di sini. Nah, berarti nanti kalau udah, dia akan bergeraknya ke bawah awalnya. Berarti kalau udah sampai di sini tepat, nanti dia akan balik lagi ke sini guys. Oke, nah batas atasnya kita setting misalnya berapa guys? Kita setting misalnya batas atasnya itu hmm, berapa guys? Berarti ini harusnya yang 950 aja deh. Atau jangan deh. Ini gini aja deh, 9 ya 500 aja. Kemudian batas atasnya itu misalnya berapa ya? Mungkin ini saya gambarkan supaya kalian dapat gambaran apa yang saya pikirkan. Ini batas atas, ini batas bawahnya, batas atasnya mungkin di sekitar sini ya. Nah, ini kurang lebih mungkin 50 lah ya. 50 pixel. Berarti kalau dia kurang dari 500 dia akan menuju ke atas. Nah, sekarang kalau dia bergerak ke atas dan dia ketika bergerak ke atas kemudian dia menembus, artinya apa? Artinya dia kurang dari sama dengan berapa? Dia kurang dari sama dengan 50, berarti ya gerakannya ke atas. Ini berarti harus lebih ya. Lebih dari sama dengan 500. Maka tolong self.move-nya jadi move jadi down. Nah, begitu ya guys ya. Nah, habis itu self dot if self dot move ubah jadi move sama dengan misalnya down, maka kecepatan sumbu y-nya itu akan bertambah. Oke? Kalau dia ke bawah itu kan y-nya bertambah. Nah, if kita harus pakai if ya, jangan pakai else supaya lebih spesifik. Self dot move sama dengan up, maka self.track.y-nya itu dikurangi. Yaitu kan semakin ke atas semakin kecil ya, dikurangi self.speed. Nah, gini teman-teman ya. Jadi semakin ke bawah dia semakin cepat. Nah, ini juga harus kalian ubah jadi if self.side sama dengan right. Nah, gitu teman-teman. Maka ditambah. Gitu deh. Gini ya caranya. Jadi kalau dia ketika bergerak ke atas, ya, secara default kan dia akan bergerak ke atas. Maka nanti ketika dia bergerak ke atas, kemudian dia kurang dari atau sama dengan 50, maka buat dia bergerak ke bawah. Ketika dia bergerak ke bawah, kemudian posisinya lebih dari sama dengan 500, buat dia bergerak ke atas. Gitu teman-teman. Ya, ini cara menambahkannya. Oke? Paham? Sampai di sini paham dulu? Ada yang mau ditanyakan? Ah, kenyang banget nih. Habis berbuka, guys. Gimana, guys? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Kak. Belum ada? Paham berarti? Paham, Kak, paham. Oke. Kalau gitu sekarang di kelas bulletnya yang terakhir. Nah, ini sama ya. Jadi dia punya player speed, cuman sekarang gerakannya ke kanan doang. Nah, jadi nanti kalau kalian mau menggerakkannya ke kiri, kalian tinggal bilang bahwa oke, nah ini nih udah saya tambahin ternyata nih. Depth update left misalnya left gitu ya. Oke, self.rect.x alih-alih dia akan apa namanya?
ke ini plus ya. Alih-alih dia ke kanan, dia akan menjadi ke kiri. Gitu teman-teman. Ya, oke. Nah, ini kalau nanti if self.rect.x itu nanti apa namanya? Ketika dia di ujung dinding atau melebihi dinding, maka seolah-olah hilang gitu. Nah, ini juga sama ya. Tapi kita pakainya kurang ya. Dan kurangnya itu berapa? Pakai 0. Jadi ketika dia di ujung kanan, yaitu yang ini, di sini kurang lebih, maka dia menghilang. Ketika dia kurang dari 0, artinya di sini, maka dia juga menghilang. Begitu, guys. Ya, paham? Paham, guys? Paham, Kak? Oke, oke. Kalau paham sekarang, waktunya membuat semua bahannya, ya. Nah, misalnya di sini saya ingin menambahkan musuh, ya. Musuhnya itu gerakan awalnya ini kan begini ya, teman-teman. Kalau kalian perhatikan di sini, oh my God. Aduh, ini belum self.image line 10. Self.image, aduh, ini saya harus ganti, guys. Ini nih cukup ngeselin ini, Mang. Oke, saya ganti dulu ya, guys ya. Bullet itu yang ini kita copy paste, kemudian taruh di sebelah sini. Oke, Ctrl V, ubah ininya. Kalian nanti kalau mau memilih sekaligus tekan Alt ya, sambil dipilih. Nah, oke, Alt. Oke, ini juga Alt, tekan kanan. Habis itu kalian tinggal copy, nggak perlu semuanya, secukupnya aja. Kemudian paste di sini. Di sini, kemudian di mana lagi? Saya ingin paste di sini. Padahal nggak ada yang berubah sih ya, cuman agak aneh. Laptop saya. Kesel juga sih kadang-kadang, guys. Oke, kalian bisa lihat di sini. Tanda ini. Ini yang belum. Ini yang belum. Ini yang belum. Sorry ya guys ya, agak manual gini. Oke, tapi harusnya nggak ada perubahan sih ya. Hapus, Ctrl V. Nah, nggak ada perubahan padahal. Agak aneh memang. Ini Alt, tekan Alt, Ctrl V. Oke, done. Ya, habis ini juga. Aduh, masih banyak ternyata. Belum done, guys. I'm so sorry. Ctrl V. Aduh, banyak banget yang harus saya ubah, guys. Sorry. Yang di ini juga. Yang di ini juga. Yang di ini juga. Yang di ini juga. Ctrl V. Oke. Dan ya. Pasti ada lagi. Aduh. Nggak aneh memang codingannya. Ya, untung hanya copy paste ya, tapi. Oke, udah ya. Nah, habis itu kalian run, itu nanti nampak game saya akan begini, guys ya. Oke, akan begini. Nah, kalau kalian lebih maunya variatif gitu ya, variatif misalnya kecepatannya ini berbeda-beda, pakai Rendit ya. Rendit misalnya. Kalian tambahin di sini di paling awal aja ya, supaya semuanya yang from di sini. From random import everything. Nah, habis itu kecepatannya saya inginnya dia random ke kecepatannya. Oke, kita setting demikian. Nah, ini nih, Randy, misalnya dia minimal 15, maksimal 30. Cepat banget nih. Atau maksimal 45. Bagus sekali. 50 aja, Kak. Oke.
20 minimal. Bagus. Oke. Nah, kalian ini tinggal copy paste ya guys ya. Ctrl C. Ini paste di sini, paste di sini, di sini, di sini. Nah, tiap tiap kalian running nanti kecepatannya akan berbeda. Oke. Nah, ini kalau kalian run ulang, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah begini, teman-teman. Tara. Nah, kalian bisa lihat nih. Nah, gitu. Pokoknya setiap kalian running, kecepatannya berbeda-beda setiap saat. Ya, karena kita pakai Rendit. Oke, misalkan sekarang kakak saya ulang lagi ya. Kita coba aplikasikan yang baru itu, metode-metode yang kita buat. Misalnya kalian ingin menambahkan musuh di sebelah sini. Kita pakai warna merah. Sebelah sini kemudian gerakannya ke bawah dan ke atas. Oke? Nah, di sini kita lihat nih. Berarti ini kira-kira dinding yang keberapa ya? Saya nggak tahu juga ini dinding yang keberapa. Cuma nanti kita lihat. Kemudian ini koordinatnya kurang lebih X-nya kayaknya sih 50-an lah ya. 150 lah gitu. 50 X-nya, Y-nya itu di sekitar 10 aja lah. Oke? Kita buat. Kalian tahu caranya? Oke, pertama kalian tinggal copy paste salah satu enemy-nya. Oke, ini misalnya saya copy paste yang terakhir. Kemudian namakan dia jangan sampai sama namanya ya. Misalnya saya namanya Monster 7. Nah, yang harus kalian bedakan adalah koordinatnya. Koordinatnya tadi X-nya kurang lebih di mana? X-nya di awal-awal, kayaknya 50. Y-nya kurang lebih di 10 mungkin ya, saya nggak tahu. Nah, ukurannya 80 ke 80, kecepatannya make Rendit. Oke? Nah, kita coba sekarang apakah benar? Apakah caranya sebelum ke situ? Setelah kalian mendefinisikan monsternya, jangan lupa add ya monster dot add monster 7. Oke? Nah, kalian lihat di sini, kita lihat dulu ya, belum terjadi gerakan. Oke, udah aman ya? Udah aman ya gerakannya di sini ya guys ya. Nah, sekarang kita ingin supaya dia itu kan grupnya harus berbeda, teman-teman. Nah, ini ribetnya ya kalau kita menambahkan sesuatu. Artinya apakah? Artinya kita harus membuat satu monster lagi, grup ya. Nah, misalnya di sini namanya monster pair, pickle atau pair aja lah. Is equal to sprite dot group. Nah, gitu guys. Habis itu ini kalian tambahkan apa teman-teman? Kalian tambahkan monsters pair dot add monster 7. Oke? Habis kalian menambahkan monstersnya ini ke dalam grup, sekarang kalian lihat di sini yang berbeda apa? Nah, ini guys. Ya. Jadi di sini ada Pac-Man, ada bullets, ada Pac-Man dot reset, bullet, barrier. Nah, di sini kalian harus nah, ini dia ya guys ya. Jadi tambahkan logika, Ctrl C, Ctrl V, sprite.group collide antara monster P pair dengan bulletnya, maka keduanya akan menghilang. Kemudian monsters.update. Nah, sekarang kita tambahin di sini guys. Ya. Apa namanya? Monster pair. Kemudian nama gerakannya apa tadi di monster pair ini? Nama gerakannya adalah update underscore pair. Oke. Update underscore mana dia? Update underscore pair. Nah, begini guys. Oke. Nah, kalau kalian nemu seperti ini, oh berarti tidak ada perintah yang mendukung kalau dia nggak berwarna biru. Artinya apa? Kalian harus ubah, teman-teman. Ya. Apa yang diubah, Kak? Kalian harus ubah nama metodenya jangan update, tetapi update biasa. Kemudian ini site, tetap site namanya ya. Kemudian ini move-nya kita ganti jadi site juga.
type. Begitu guys. Oke. Habis itu apa Kak? Habis itu tidak ada yang perlu kalian ubah terkait grupnya. Yang perlu berubah hanyalah monster pair. Kita tambahkan demikian. Nah, sekarang kalian bisa lihat, oke, warna biru. Oke, habis itu digambar monsters pair dot draw in my window. Oke, habis begini, sekarang kalian validasi. Wah, banyak banget Kak. Iya, memang banyak ya. Banyak banget. Validasi di bagian mana Kak? Di bagian mana satu lagi nih? Pac-Man dengan monsters. Nah, ini dia teman-teman. Jadi, kalau terjadi bentrokan antara Pac-Man dengan monsters atau or or sprite dot sprite collide antara Pac-Man dengan monsters pair. Nah, gitu guys ya. Ada S-nya, sorry. Maka akan jadi false begitu. Kemudian ini tetap berjalan semestinya. Oke, sampai di situ. Sekarang kalau kalian run, apa yang terjadi? Yang akan terjadi adalah tara, aha, aha, aha. Widih, semuanya bergerak ke atas. Aduh, berarti dia nggak terdefinisi, guys. Berarti site-nya itu harus kita bedakan ya. Sebentar. Sebentar ya, guys ya. Oke, jadi yang harus kita bedakan yang mana? Oke. Nah, yang ini jadinya dev update-nya kita tambah aja ya. Berarti nanti hmm, 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 hmm. Hmm. Ini nggak sama berarti ya pengaturannya kayak yang update itu metode bawaan. Hmm. Kayaknya gara-gara saya membuatnya jadi sama di sini pakai move aja coba ya. Oh, tetap ternyata guys. Dia tidak mau berubah. Apa yang harus saya lakukan jika dia tidak mau berubah? Ctrl S. Karena mungkin ini berbeda harusnya. Jangan update tapi pakai vertikal. Oke, kita namanya vertikal. Nah, kemudian di sini kita harus ubah yang awalnya monster pair dot update jadinya vertikal. Oke. Nah, dia nggak terdefinisi lagi. Seolah-olah dia nggak mengizinkan untuk terjadi hal seperti itu. Oke, group has no attribute vertikal. Oke, kita harus tahu dulu berarti. Ini agak ribet jadinya. Oke, kalau nggak mau seperti ini, guys, berarti kita pakai cara manual. Cara manualnya gimana? Ini kita hapus. Ya, grupnya kita hapus. Habis itu kita tambahkan di sebelah. Nah, ini. Ini jadinya sprite dot bukan grup collide ya, tapi apa? Dia akan menjadi hmm,
Apa ya guys ya? Hmm. Dia akan menjadi, berarti bukan grup, tapi dia hampir sama kayak yang ini, Sprite Collide. Sprite, Sprite Collide nah, antara Monster Seven dengan bulletnya, maka dia akan true sama dengan true. Kemudian monsters.update ini bukan lagi begini ya, tapi monster seven. Nah, gitu guys. Habis itu monster seven. Oke, dot draw. Nah, sayangnya berarti dia nggak punya metode draw juga. Jadi harus kita ganti pakai metode bleed. Nah, oke. Why? Kenapa dia tidak terdefinisi juga ini? Hmm. Hmm. Terbalik mungkin ya. Monster Seven. Oke. Habis itu ini Monster Seven. Oke. Dan let's check it out. Tara, oops. What is this? Oh, not enemy. Hmm. Hmm. Kalau kita nggak gambar dia, apa yang terjadi kalau nggak digambar? What? Wah, ini ada banyak sekali kesalahannya, teman-teman. Hmm. Kalau saya rekonstruksi semuanya nanti kita perlu mengubah grupnya juga, teman-teman. Ya, jadi jangan aja lah ya untuk sementara. Oke, ya untuk sementara ini dulu aja guys. Ya, sebenarnya udah bisa jalan ya. Nah, cuman dia nggak terdefinisikan di window-nya. Ya, oke guys. Oke, ada pertanyaan guys? Halo, ada pertanyaan? Kita buat dia lebih menantang aja deh. Ini jangan pendeknya jangan 20,50. Misalnya 30,70. Oke guys, ada pertanyaan? Nanti saya kirimin ini semua kepada kalian, tapi kalian tidak boleh langsung copy paste ya, tapi lanjutkan punya kalian yang kemarin. Oke, guys, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Kak. Belum. Saya yang bertanya ya kalau gitu Helga. Gimana Abim, Liam, Pelangi, Halim, Hikam, Wilano, pada kemana nih orang? Halo guys, guys. Iya, Kak. Ada yang mau ditanyakan? Nah ini Nah, untuk sementara di komen aja guys ya. Ini kita harus membuat grupnya satu persatu ya. Kak kemarin nyoba ini di Python Start 2 dan ini bisa karena kita tidak menggunakan grup ya. Kita menggunakan eh,
sprite-nya satu-satu penambahannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, cukup juga dari kakak. Sekarang giliran kalian yang share screen ya. Kita istirahat 5 menit dulu ya. Saya tambahin filenya ke WhatsApp dulu. Oke. Oke guys, kita istirahat dulu ya. Ini filenya teman-teman ya. Silakan kalian. Ini saya nggak mau kalian berpikir keras di bulan Ramadan. Nanti tahu-taunya batal. Saya yang disalahkan sama malaikat. Saya nggak mau kayak gitu ya. Bentar, mana dia? Nah, itu teman-teman. Silakan ya. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Liam, terima kasih sudah hadir ya. Saya sangat bangga. Guys, saya mau nanya nih guys, teman-teman semua. Ini kan beberapa orang ya yang milih hari hari Kamis. Itu kakak baca aja lah ya. Itu ada yang milih hari hari Kamis itu ada Hikam, Wilano, kemudian siapa itu? Kakak nggak tahu itu yang Mahogani siapa? Halim ya? Bukan, kayaknya sih bukan ya. Mahogani siapa? Kepereng soalnya. Halo guys, nggak mau menghambat imajinasi kalian. Kak, Ya, Halim? gimana cara pindahin gambar pas itu kak? Apa, kak? Di drag. Gambarnya mana, Eh, kemudian dipindah ke workspace itu. ini kak, Kenapa Halim putus-putus, putus-putus? Kakak nggak bisa dengar. enggak. Hah? Eh, Lim? Udah Lim? Udah di download gambarnya kak, habis itu diapain lagi? Di drag ke workspace itu tuh. Ke ke apa namanya? Ini kan open editors tuh. Itu di dragnya ke situ. Grup satu, grup 2 boleh Ada. juga. Pindahkan ke situ, ya. Gimana kak? Di drag, gambarnya di drag. Diseret gitu maksudnya, diseret ke sini nih. Di apa namanya? Grup satu atau grup 2. Ayo. Gak bisa. Hah? Coba entire screen yang di-share. Apa kak? Yang di-share-nya itu entire screen coba. Seluruh layar. Nah, mana split screen sekarang?
split screen. Mana gambarnya? Ini kak. Kak remote kayaknya. Yang mana gambarnya? Ini kak, game over nih kak. Oh, sebentar. Kakak, bentar ya, Kak perbaiki ini dulu dikit. Kak yang remote ya. Waduh. Oke, habis itu. Final sprite-nya belum terisi ini Halim. Kan kemarin Sprite-nya nggak ada pas kak. Oke, ini kakak split screen. Nah, waduh, nggak kelihatan mas ini. Yang kelihatan hanya satu screen ini Halim. Nggak kelihatan seluruh screen-nya. Nggak kelihatan. Ini kakak melihat PS Code doang, nggak melihat yang lainnya. Nah, nanti sebenarnya tinggal di drag ya, di drag gambarnya. Boleh Halim stop share dulu, kemudian yang di share entire screen, seluruh layar yang di share. Nanti stop share kak. Ya, stop share dulu. Bisa kak. Nah, habis itu bentar. Nah, bentar. Buka sekarang. Waduh, bukan gini sih. Yang dibuka sekarang ini. Oh, ini nih udah nih. Ini udah di drag kok. Udah di drop kak. Ya, ini nih dia nih. Wall. Loh, ini screen-nya Helga lagi. Sorry. Helga ya. Aman kak, aman kak. Halim. Share screen Halim. Oke. Share screen Halim, boleh? Ah, ini kayaknya masih belum entire screen deh. Kak remote ya, remote bentar. Oke, bentar ya Halim. Kita split Ya kak. screen. Nah, mana folder gambarnya mana? Ini kak. Yang mana? Coba. Ini kak. Oh, di mana? Ditempatkannya di mana? Coba buka foldernya, buka foldernya. Ditempatkan gambar itu di mana? Dalam next ini kak. Next out nih kak. Bukan, maksud Kak ini loh. Coba Kak yang remote ya. Bentar, coba bentar. Coba. Nah, di mana dia? Di folder mana ini? Ke ini kak. Dibuka, dibuka. Wah, Roblox. Ah, empty. Loh, empty juga, Lim. Di mana kira-kira, Lim? Eh, eh, Ini eh, kak. eh. Di folder mana? Nah di sini kak. Oh, ini. Oh, bentar, bentar. Oke, bentar ya. Kak yang remote dari sini. Ini kita tinggal pindah. Loh,
Waduh, nge-lag nih. Hmm. Hmm. Satu kita tutup. Oke, habis itu ini geser. Nah, ini hero misalnya Halim ya. Ini Hero diklik dulu. keempat. Bentar, kok nggak bisa? Diklik dulu, habis itu Halim drag. Nah, oh, nah gesernya ke sini. Nah, gitu, oke? Nah, nanti dia di situ nanti. Pasti muncul nanti. Lah, kemana dia? Loh, kok dia nggak kelihatan? Loh, aneh. Walah, kalau dipindah ke grup 2 atau dipindah ke sini dulu aja deh. Seluruhnya. Hmm. Loh, kok nggak muncul ya? Waduh, aneh banget nih. Waduh, aneh banget nih. Loh, kok aneh banget ya? Nggak bisa muncul loh Halim. Hmm, ini agak aneh. Coba keluar dulu Halim. Boleh keluar dulu. Stop share dulu. Top set. Sambil keluar dari PS Code itu boleh. Helga, bentar Hel. Supaya maksimum Ya kak? gini aja Hel. Gimana kak? Ini supaya maksimum tampilan layarnya maksud Kak. Ini dihilangin aja nih Hel. Nah, Oh, oke kak, oke kak. oke Makasih kak. Habib. Aman. Abim gimana Bim? Oke, udah Abim. Masih pakai pet saya tuh Abim. Itu masih pakai pet Kak. Iya ini lagi diganti-ganti Kak. Oke, silakan ya. Hmm.
Fahri, Liam, Rio. Mudah sih. Oh, gimana Halim? Yang lainnya, Anggi, Liam, Rio. Oh, Rio. Nanti Kak cariin ini ya, yuk ya. Kak. Oke. Terima kasih ya, kalian sudah konfirmasi. Sama dengan Helga. Self.type sama dengan. Nah, bukan plus. Oke, Hel. Lanjut, Hel. Lanjut. Wilano aman. Fahri udah keluar. Hikam aman, Hikam. Aduh, kayaknya. Oh, oke. Anggi. Oke, oke. Beda device. Oke. Aman, aman. Saya yang bacanya kenapa harus dua kali saya baca. Beda device. Oke, Anggi. Halim, share screen lagi Halim, ayo. Udah bisa Kak? Nggak, ah, nggak bisa. Udah bisa Kak? Loh, oh, kalian nggak bisa. Berarti saya muridnya. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama Felix. 11 sama Greg. Kak, Hah? tanya Kak. Iya, 11 lagi. Kenapa, Halim? Bisa? Nah, itu udah bisa tuh. Ya, Kak. Mau tanya Kak, game over ini ditaruh di mana Kak? Ya, yang mana? Over nih, Oh, game mana letak? overnya. Itu ditaruhnya Ya, di, ya di situ, di grup satu aja. Bebas sih ya. di grup satu atau grup 2 sama aja kok. Oh, berarti grup satu sama grup 2 ini sama aja Kak. Sama aja. Ya, itu Oh, enggak. berarti boleh dihapus nanti ya Kak. Ah? Boleh dihapus salah satunya. Jangan dihapus salah satunya. Itu memang nanti dia bermasalah kalau dihapus. Ya, itu memang
apa ya Kak, nggak bisa menjelaskannya. Jadi algoritmika itu nggak mau kayak intervensi gitu file lain. Jadi dia membuat hal yang serupa lebih baik gitu. Tapi kalau dihapus salah satu jangan, dia nanti mengulang dari awal lagi. Berarti image loadnya ini sama juga kak. Oh ya, Habis itu di mana letak itu kak, hero sama itu bulletnya. apa? Taruh Hero, hero sama itu. hero. Coba ke atas Halim. Oh ini, aduh belum ada kelas hero-nya malah nih Halim. Waduh, masih banyak nih yang kurang. Halim sudah masuk grup, kakak udah forward filenya di grup. Coba masuk grup. Di WhatsApp ya maksudnya. Coba Lim, pakai file yang kakak kasih itu aja. Tapi nanti otak-atik dia saran kakak. Jangan persis sama lah gitu. Berarti grup itu berbeda sama list ya. Berarti kita harus membuat gerakan kelas enemy lagi teman-teman. Kalau mau. Iya, kelas enemy 2 namanya. Iya sih. For, iya sih ya. Saya paham, saya paham. Oke, guys. Sepertinya sudah cukup malam hari ini. Ya. Jadi silakan stop share dulu. Ayo, saya ingin simpulkan apa yang nanti kalian lanjutkan ya. Jangan lupa dilanjutkan tapi ya. Oke. Dan kalau kalian sudah jadi dan error, nanti kalian bisa copy kodenya kemudian paste di saya. Oke? Paste di saya lagi. Apa namanya? eh Apa sih namanya? Kirim ke kakak, oke? Nanti saya perbaiki. Oke, Abim boleh stop share. Kakak mau simpulin pertemuan hari ini. Ya, jadi thank you ya teman-teman. Jadi hari ini cukup sampai di sini untuk miss gamenya. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Jadi yang kita sudah pelajari, kita sudah membuat gerakan enemy-nya secara otomatis, itu yang pertama. Nanti kakak kasih kalian kode ketika digerakkan ke atas ke bawah sudah bisa dibuat. Kemudian kita membuat logika ketika terjadi bentrokan antara peluru dengan dindingnya gimana. Kemudian kita juga membuat logika peluru dengan musuh. Gitu teman-teman. Oke, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, selanjutnya kalian akan belajar apa? Kita akan coba mempresentasikan proyek, cuman di sini nanti saya nggak ingin kalian presentasi, saya ingin kalian melihat saya dulu presentasi, contohnya gimana. Habis itu, ya di sini besok maksud saya, kita juga akan perbaiki apa yang salah, kemudian apa yang perlu kalian tambahkan. Oke? Nah, di minggu selanjutnya, itu baru kita ke proyek lain yang lainnya, yaitu pembuatan aplikasi. Jadi presentasinya kapan, Kak? Presentasinya
saat kalian kelulusan. Cuman besok saya contohkan caranya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Helga, Abim, Wilano, Hikam, Tidak ada, Fahmi, Kak. Fahri, Rio, Liam, Ya kak, ada yang mau ditanyakan? nggak ada kak. Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, thank you udah hadir teman-teman semua. Dan sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih Sama-sama. kak. Wah, Makasih kak. komplit banget kelasnya ya. Malam kak. Malam.